Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil kiamat. Amma ba fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Hadirin saudara-saudaraku jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Marilah kita senantiasa bersyukur dan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan salat Idul Adha pada kesempatan hari ini. Kemudian sholawat serta salam kita sanjungkan juga kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia mulia dan nabi terakhir yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan bagi kita semuanya, atau uswatun hasanah bagi manusia sepanjang masa. Tak lupa pada kesempatan kali ini khatib juga berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi hari ini kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah, duyufur rahman, telah berkumpul melaksanakan wukuf di Arafah dan sedang berada di Mina untuk melaksanakan lempar jumrah Aqobah. Mereka dengan pakaian ihramnya berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dengan latar belakang bangsa, ras, warna kulit, budaya, dan strata sosial yang berbeda satu sama lain. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya dan bertauhid, mengesahkan Allah semata. Bagi kaum muslimin yang belum memiliki kesempatan untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, mereka melaksanakan salat Idul Adha dan ibadah kurban sesuai dengan kemampuannya dimanapun mereka berada. Ibadah kurban yang dilaksanakan kaum muslimin sebagai salah satu upaya mendekatkan diri atau takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian kehidupan kaum muslimin ini menggambarkan interrelasi atau hubungan timbal balik yang kuat antara yang menunaikan ibadah haji
dengan saudara-saudara yang tidak pergi ke Baitullah. Oleh karena itu, kita melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban pada hakikatnya sebagai bentuk kesadaran memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam agama Islam. Ibadah ini memiliki pondasi kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi rasul-rasul terdahulu. Ajaran kurban dan prakteknya telah ditunjukkan secara sinergi oleh para nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai peletak batu pertama ibadah ini. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Nabi Ismail merupakan dasar bagi adanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh iman dan keikhlasan bersedia menyembelih anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail, hanya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang mengharukan ini dilukiskan dengan indah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati maf'al maru tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, tak kalah anak itu sampai umurnya dan sanggup berusaha bersamanya Ibrahim. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ya Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dalam mimpi yang diperlihatkan Allah kepada Nabi Ibrahim mengalami mimpi selama 3 hari 3 malam. Ketika malam pertama bermimpi beliau menyembelih anaknya, beliau belum percaya bahwa itu adalah perintah Allah. Namun ketika diiringi mimpi yang kedua dan ketiga, maka barulah yakin bahwa itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang perlu dan harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah di kemudian hari. Pengorbanan ini menjadi anjuran bagi umat Islam untuk menyembelih hewan kurban setiap 10 Zulhijjah dan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hadirin yang dirahmati Allah, ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah, keikhlasan, ketaatan, dan kesabaran adalah hakikat yang melekat dari ibadah kurban. Nilai-nilai ini telah dilaksanakan dengan baik oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam dalam peristiwa yang mengharukan ini. Kesanggupan Nabi Ibrahim menyembelih anak kandungnya sendiri, yaitu Nabi Ismail, bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang membabi buta atau sering disebut dengan taklid, tetapi meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus dipatuhi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi perintah itu sebagai peringatan kepada umat yang akan datang bahwa adakah mereka sanggup mengorbankan diri, keluarga, dan harta benda yang disayangi demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan adakah mereka juga sanggup
memikul amanah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi itu khalifah. Khalifah di muka bumi adalah umat manusia. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia. Dalam studi fikih, kurban sering juga disebut dengan istilah udhiyah atau hewan kurban. Karena penyembelihan binatang termasuk dilakukan pada saat matahari pagi sedang menaik atau waktu duha. Oleh karenanya, apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah memahami makna kurban dengan tindakan seseorang menyembelih hewan termasuk ternak pada saat duha guna menghasilkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Binatang kurban yang disebut udhiyah atau nahar adalah simbolik tadliyah atau simbolik tadhiyah, yaitu pengorbanan. Baik hewan kurban maupun pengorbanan posisinya sama sebagai ibadah untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika menyembelih hewan kurban merupakan ibadah material dan ritual, maka pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah keadaban yang memajukan sektor-sektor kehidupan dalam diri manusia yang lebih luas. Dalam ibadah kurban ini, hadirin yang dirahmati Allah, nilai yang paling esensial, yang paling penting adalah sikap batin berupa keikhlasan, ketaatan, dan kejujuran. Tindakan lahiriah tetap penting, yaitu menyembelih kurban. Kalau memang muncul dari niat yang tulus, sering kita digoda setan agar tidak melaksanakan ibadah kurban karena khawatir tidak ikhlas. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata bahwa setan itu selalu membisiki kita, buat apa engkau beribadah kalau tidak ikhlas? Lebih baik sekalian tidak beribadah. Ini adalah bisikan yang menyesatkan dan sebuah kesalahan. Sebab apa? Karena dapat menjauhkan manusia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicita-citakan oleh setan, menjauhkan manusia dari beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah. Ibadah kurban bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah, yaitu penyembelihan semata, namun juga berupa penyedekahan hewan ternak kepada orang lain, terutama fakir miskin. Tetapi lebih penting lagi adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga setiap muslim yang berkorban hendaknya diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa yang betul-betul membuahkan kedekatan dengannya bukanlah fisik hewan kurban, melainkan nilai ketakwaan dan keikhlasan yang ada di dalam hati setiap insan yang berkurban. Dalam tradisi berkurban, manusia akan mempersembahkan sebuah hadiah berharga kepada sang kekasih dengan penuh keridhaan. Ia akan memutus leher ketamakan dalam dirinya dan mengorbankan kekayaannya untuk dikorbankan. Ketahuilah bahwa daging dan darah kurban tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, namun yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dan kepatuhan orang yang berkurban, dan ketakwaan tersebut yang menyebabkan ia tumbuh dan menjadi sempurna. Dalam surat Al-Hajj
Ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu tidak sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kalianlah yang dapat mencapai keridhaannya. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kalian supaya kalian mengagungkan Allah terhadap hidayahnya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Penegasan Allah Subhanahu wa taala ini mengindikasikan dua hal. Pertama, penyembelihan hewan termasuk sebagai kurban merupakan bentuk simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan syiar dari ajaran Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan nilai ketakwaan dari orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban. Indikasi ini sejalan dengan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk luarmu dan harta bendamu, tetapi Dia melihat hatimu dan perbuatanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, terkait betapa bernilai dan agungnya berkurban ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, jika masyarakat mengetahui apa pahala berkurban di hari raya Idul Adha, maka mereka akan berhutang dan melakukan kurban, sebab dengan tetesan pertama darah kurban, pelaku kurban akan diampuni dosanya. Usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, terutama melalui kurban, kita lakukan secara terus-menerus. Karena itulah agama Islam disebut sebagai jalan syariat, jalan thariqah, jalan hakikat, dan jalan ma'rifah, menuju dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kurban bersifat dinamis dan tiada pernah berhenti, menempuh jalan yang hanya berujung kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, wujud yang paling penting dari kurban adalah seluruh perbuatan baik. Hadirin yang dirahmati Allah, sehubungan dengan perintah untuk berkurban di atas, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun selalu menyembelih hewan kurban dan tidak pernah meninggalkannya. Meskipun dari sisi ekonomi, beliau Rasulullah termasuk orang yang menjalani hidup yang sederhana. Bahkan kita sering membaca di dalam hadis Rasulullah bagaimana rumah Rasulullah, bagaimana perabot-perabot yang dimilikinya. Bahkan Rasulullah tempat tidurnya hanya terbuat dari tikar anyaman daun kurma. Oleh karena itu, kalau ibadah kurban dilaksanakan dengan ikhlas demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, akan memberi hikmah dan manfaat bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Seorang manusia yang berkurban akan memperoleh beberapa derajat dalam dirinya. Di antaranya yang pertama, yaitu meningkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang dilakukan oleh orang muslim dapat melatih kepatuhan dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan memperoleh predikat muqarrabin, muttaqin, serta mendapat kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, manfaat dan hikmah yang akan diperoleh orang yang berkurban, yaitu bersih diri dari sifat-sifat bahimiyah atau kebinatangan. Pada saat hewan kurban jatuh ke bumi, maka saat itulah sifat kebinatangan dari orang yang berkurban akan sirna, seperti rakus, serakah,
kejam, dan penindas. Sebab apa? Itulah hakikat kurban, salah satu hakikat kurban, yaitu menyembelih sifat kebinatangan dari diri manusia. Kemudian yang ketiga, yang akan diperoleh oleh orang yang berkurban, yaitu tertanamkan rasa kasih sayang dan empati kepada sesama. Ibadah kurban dalam Islam tidak sama dengan persembahan seperti dalam agama-agama yang lain. Islam tidak memerintahkan pemujaan dalam penyembelihan kurban, tetapi Islam memerintahkan agar dagingnya diberikan kepada orang-orang miskin dan juga saudara-saudara atau orang-orang yang ada di sekelilingnya agar ikut menikmati lezatnya daging kurban. Sehingga timbul rasa empati, berbagi, memberi, dan ukhuwah Islamiyah di antara sesama. Kemudian yang akan didapat oleh orang yang berkurban yang keempat, yaitu muncul sifat kedermawanan. Ibadah kurban dilakukan setiap tahun secara berulang-ulang, sehingga orang yang memberi kurban terbiasa untuk berderma kepada orang lain, sehingga tumbuh sifat dermawan kepada orang lain, terlebih kepada orang yang miskin dan tertindas. Di akhir khutbah ini, hadirin yang dirahmat Allah, pada perayaan hari raya kurban ini, dengan penuh khusyuk dan tadarruk, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan hidup kita senantiasa dibimbing olehnya, meningkat ketakwaan kita, mengelompokkan kita dalam kelompok orang yang berkasih sayang kepada sesama, dibersihkan dari sifat rakus, serakah, kejam, penindas, terhindar dari segala keburukan yang menjerumuskan umat Islam. Semoga doa ini pula sekiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan hati kita dalam kebenaran agamanya dan memberi kekuatan untuk mentaati perintahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal mauta al islami wal iman. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.